Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia yang masih terus dinyatakannya di dalam kehidupan kita. Seorang janda miskin bernama Shulan tinggal bersama anaknya yang berumur sekitar 7 tahun. Namanya Mei Li. Kemiskinan memaksa Shulan setiap hari membuat kue dan menjajakannya sebagai sumber penghidupan mereka. Kondisi seperti itu dengan sendirinya membuat Mei Li kecil tidak bisa bermanja-manja pada ibunya sebagaimana yang bisa dilakukan oleh anak-anak lain. Pada suatu musim dingin, ketika akan memuat kue yang sudah dibuatnya ke dalam keranjang, Shulan teringat bahwa keranjang yang biasa digunakannya sudah rusak berat. Mestinya kemarin selesai menjual kue dia membeli keranjang baru, tapi dia lupa. Maka setelah berpesan pada Mei Li agar jangan pergi kemana-mana, Shulan keluar membeli keranjang baru untuk membawa kuenya itu. Setibanya di rumah, Shulan terkejut karena ia melihat pintu rumah terbuka dan Mei Li tidak ada di dalam rumah. Marahlah Shulan. Dia mengomel. Dasar anak tak tahu diri, sudah diberitahu untuk tinggal di rumah, malah pergi. Pasti dia pergi bermain dengan teman-temannya. Heran kok Mei Li tidak prihatin. Setelah selesai menata kue-kue yang harus dibawanya, Shulan pergi untuk menjajakan kue-kue itu di tengah dinginnya udara bersalju. Dengan tujuan menghukum Mei Li yang menurutnya tidak patuh itu, maka Shulan mengunci pintu rumah dari luar. Biar kapok anak itu merasakan dinginnya udara di luar rumah. Sepulang menjajakan kue, Shulan terkejut melihat sesosok tubuh kecil tergeletak di depan pintu rumah. Shulan melempar keranjang kue yang dipegangnya dan berlari sambil berteriak, "Mei Li!" Teriakan Shulan seakan memecah kebekuan dinginnya udara bersalju. Ia memeluk tubuh Mei Li yang terbujur kaku. Ia mengguncang-guncang tubuh kecil tak berdaya itu. Namun Mei Li tetap tidak bergerak. Shulan segera membuka pintu dan membopong Mei Li masuk ke dalam rumah. Sambil terus menangis, Shulan menggoyang tubuh Mei Li berteriak, "Bangun nak, bangun sayang, maafkan ibu nak, maafkan ibu. Ayo Mei Li, bangun." Tapi Mei Li tetap tak bergerak, membuka mata pun tidak. Ia terbujur tak bernyawa. Saat itulah sebuah bungkusan kecil terjatuh dari genggaman tangan mungil Mei Li yang terbuka karena diguncang ibunya. Shulan penasaran. Ia mengambil bungkusan kecil itu dan membukanya. Isinya sebungkus kecil biskuit. Shulan melihat ada tulisan di kertas pembungkus. Dia mengenali
bahwa itu adalah tulisan Meili yang masih acak-acakan, namun tetap terbaca. Tangisnya meledak kala ia membaca apa yang ditulis Meili. Mama pasti lupa. Ini hari istimewa buat Mama. Aku membelikan biskuit kecil ini sebagai hadiah. Tabunganku tidak cukup untuk membeli biskuit ukuran besar. Selamat ulang tahun, Mama. Meili, sayang Mama. Rasul Paulus, dia mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Demikian dicatat dalam Roma 8 ayat 9. Jika kita hidup dalam roh, maka buahnya mestilah nyata dalam keseharian hidup kita. Surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang Maha Tahu, kami mohon ampun ya Bapa, kalau kami masih suka gagal menguasai diri, gagal bersabar sehingga akhirnya merugikan orang lain dan diri sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa, berikanlah kami hikmat dan kekuatan, agar kami makin mampu dan mau bersungguh merawat buah yang nyata dari kehadiran Roh Kudus dalam keseharian hidup, sehingga nama Tuhan makin dimuliakan dan hidup yang kami jalani makin menjadi berkat bagi sesama. Bapa, kami juga memohon, kiranya Bapa yang memampukan gereja, persekutuan orang percaya, untuk sungguh-sungguh mempraktikkan hidup dalam kasih sejati, yang membuat dunia makin mengalami perjumpaan dengan kasih Allah yang menyelamatkan itu. Bapa, kami berdoa bagi keberadaan umat manusia, dan khususnya juga bangsa dan negara di mana kami menjadi bagiannya, di dalam perjuangan mengatasi pandemi dengan segala dampaknya. Ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang terpapar COVID, yang harus menjalani isolasi baik di rumah sakit maupun di tempat lain. Kami berdoa bagi para tenaga kesehatan, para dokter, perawat, para petugas di lapangan. Bagi mereka semua kami berdoa.
Kami juga terus mendoakan keluarga-keluarga yang menanggung beban berat karena ada anggota keluarga yang terpapar COVID, karena tekanan perekonomian, dan yang seterusnya. Bagi mereka kami berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur di masa pandemi ini kami bisa tetap menyelenggarakan dan ambil bagian secara virtual dalam berbagai kegiatan gereja. Maka kami berdoa khususnya untuk penyelenggaraan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 3 Oktober mendatang. Juga untuk rangkaian kegiatan bulan keluarga. Agar melalui semua itu jemaat simpatisan boleh makin diteguhkan di dalam iman, pengharapan, dan penyerahan kepada Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat. Kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jauhkanlah kiranya kami dari segala mara bahaya malapetaka. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup sepanjang malam ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur esok menyambut hari baru untuk terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.